Teman baik hati Baby Z, anggota Dewan yang menjadi perpanjangan tangan membantu begitu banyak sekali, bukan cuma UMKM, tapi juga kemarin ini Bapak Sunarji yang kita tahu jadi viral di media sosial, pedagang asongan menjual es teh ya, ketika di salah satu acara dan juga mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Kita kasih lihat Baby Z video call ya sama Pak Sunarji, momennya kayak apa nih video callnya ya. Selain obrolan yang ada di tayangan barusan, ngobrol apa lagi sama Bapak? Atau kamu pesan apa sama Bapak atau ada pesan dari Bapak Sunarji? Dia bilang dia nggak nyangka kalau itu viral, terus ternyata banyak yang bantu dan kan aku paling pertama tuh ke sana. Terus dia bilang, saya bilang gini, Papa jangan berhenti berjualan ya, kalau emang nanti ke depannya itu mudah-mudahan Bapak punya agen es teh manis terbesar di Magelang. Amin, amin. Terus dia bilang lagi, dia masih shock aja Kak dengan keadaan. Terus saya bilang, insya Allah nanti yang berkata Pak itu datang, saya kan udah minta beliau untuk minta maaf secara langsung. Sudah ketemu juga kok katanya ya, Gus Miftah sudah hadir juga ke rumahnya. Sudah, kan saya sebenarnya kenal sama beliau gitu. Kayak saya bilang juga sama partai aku, bilang karena kan sering banget manggil beliau, tolonglah jangan hanya minta maaf di media, tolong datengin bapaknya Sambangi. Ya kan, kita lebih ke tabayun gitu loh. Iya betul ya. Dan ini juga ada satu statement, akhirnya netizen tuh kembali flashback gitu. Ada satu statement yang disampaikan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, mengenai pedagang kaki lima. Kita mau lihat dulu ya. Kenapa Baby Z? Ya sebenarnya saya kan sering di dapil ya. Sebenarnya pendidikan kesehatan itu tuh udah dasar. Tapi pendidikan kesehatan itu akan terus tidak pernah ada ujungnya kalau masyarakat di Indonesia itu tidak diberikan pekerjaan. Betul. UMKM tidak diberikan tempat, mereka lebih senang belanja di tempat-tempatnya. Makanya saya minta tolong sama pemerintah dan Pak Presiden Prabowo untuk lebih memperhatikan lapangan pekerjaan buat masyarakat, karena inti masalah di Indonesia ini adalah sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Kalau pendidikan gratis, kesehatan gratis, ujungnya itu nggak akan sia-sia. Kalau sekolah gratis, ujungnya kalau dia lulus ternyata nggak dapat kerja, akan meningkatkan pengangguran, premanisme, kejahatan, dan akhirnya tuh sangat sempit lah. Jadi saya Tapi kami juga yakin lah Presiden Prabowo Subianto pasti juga sangat memperhatikan itu untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Saya minta Pak Prabowo tolong berikan lapangan pekerjaan dan syarat yang tidak terlalu jelimet untuk umur lah, apalah kasihan, karena yang punya pekerjaan yang umur Bapak Sunarji itu kan udah tua kan. Bener. Kalau di luar negeri itu kan umurnya tuh nggak ada batasnya, kayak misalnya di Singapura. Di Singapura tuh mereka usia lanjut usia ya, senior citizen tuh mereka masih kerja, masih bisa diterima segala macam. Kalau di Indonesia tuh syaratnya maksimal 21 tahun, cantik, berpengalaman. Waduh, banyak banget susah jadinya ya. Iya, makanya saya benar-benar konsen, tapi Baby benar-benar konsen bagaimana membuka lapangan pekerjaan. Makanya saya banyak membuka lahan usaha, buka kuliner, buka apa, karena tujuannya setidaknya saya punya karyawan banyak yang akhirnya membantu perekonomian mereka. Dan alhamdulillah sekarang udah punya karyawan 200 orang, Baby. Keren. Kamu buka lapangan pekerjaan, Karen juga sebentar lagi buka lapangan futsal kalau dia ya. Kita mau kasih lihat juga nih ada satu artikel. Gus Miftah ditegur Mayor Teddy sebelum minta maaf ke penjual es teh. Siapa yang tidak mengenal Mayor Teddy ya? Tapi ini ngomongin soal Gus Miftah, aku mau nanya sama kamu Baby Z. Baby Z kan anggota Dewan. Kemudian Gus Miftah adalah utusan khusus Presiden. Sekarang ini ada kurang lebih, aku tadi lihat di artikel, ada 7 petisi yang meminta Bapak Presiden untuk mencabut jabatan utusan khusus Presiden bagi Gus Miftah. Tanggapan kamu seperti apa? Cocok. Saya setuju mendukung, karena apa sih tugas utusan Presiden untuk apa dulu nih, untuk ke tokoh agama? Masih banyak kok tokoh agama yang memang saya tuh nggak menyalahkan. Kadang orang bersyiar itu atau memberikan itu kan beda-beda, ada yang dari musik, ada yang dari apa. Cuman kalau udah satu hal ada yang mengolok-olok orang kecil, itu bertolak belakang dengan sisi agama kita. Jadi kalaupun ada petisi seperti itu, saya setuju sekali, karena ya udah kamu fokus aja ke tausiah, nggak usah ikut ke dalam pemerintahan. Tapi kami garis bawahi ya di sini Baby Z hanya menanggapi untuk petisi yang diajukan oleh masyarakat ya, karena petisinya memang sudah beredar begitu banyak sekali. Tapi kalau ngomongin soal anggota Dewan ya, kita paham betul pasti konsen kamu supaya masyarakat bisa mendapatkan penghidupan yang jauh lebih baik ya. Tapi pun juga dengan Gus Miftah kita juga yakin beliau ya pasti paham agama, tapi dia juga adalah manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Tapi kita mau kasih lihat momen Gus Miftah saat minta maaf secara langsung kepada Bapak Sunarji.
Miftah sudah minta maaf secara langsung pun juga datang ke rumahnya Sun Haji. Tanggapannya Baby Z ngeliatnya gimana? Ya senang karena di caption saya juga kan saya agak keras bilang untuk Bapak Gus Miftah tolong dijaga lisannya dan minta maaf sama Pak Sun Haji dan berapa kali aku tag beliau gitu. Maaf itu pasti untuk orang hilaf kita harus terima maaf. Betul. Tapi lebih kepada saya lihat ada beberapa kali hal-hal yang mungkin kurang saya setujui dengan konteks terlalu keras sama orang. Jadi saya mau mungkin musabah diri aja dan fokus ngurusin soal agama dan juga tausiah yang lebih baik. Dan menurut saya kalau untuk di pemerintahan sendiri tolong dikaji lagi aja. Baby Z, tapi aku tuh nggak nyangka kamu begitu benar-benar berani untuk speak up untuk masalah ini loh. Iya, hebat. Vokal sekali loh kamu. Iya. Ada perasaan takut nggak sih? Enggak. Selagi kita benar, ngapain kita takut? Ini yang namanya anggota Dewan. Tapi sejujurnya kalau kita pahamin semua nih, tapi Iya. tidak kita benarkan juga mengolok-olok Iya. seseorang. Ya itu udah fatal. Tapi kalau tidak ada seperti ini, mungkin Bapak Haji tidak seperti itu. Pak gitu Sun loh. Haji ya? Pak Sun Haji. Ya, Derajatnya- mungkin memang udah garisan Allah. Cara Allah Iya, menaikkan segala derajat, sesuatu bener. Saya nggak permasalahan tadi pasti ngomong dibalik itu soal- pasti ada hikmahnya gitu loh. Soal pasangan haji, makanya ini adalah motivasi ya. Jangan pernah malas untuk bekerja, apapun kerjaannya yang penting halal. Karena Allah itu kita tidak tahu membolak-bolakan hati dan juga mengangkat derajat orang itu segitu. Betul. Makanya menurut saya jangan malas. Contohnya apa aja, jadi kita nggak pernah tahu rezeki yang tidak diduga-duga akan datang. Betul, naik turun derajat Ya, begitu ya. mudah sekali, Mudah sekali. seperti membalikan telapak tangan pastinya ya bagi ya. Allah. Dan kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini bukan hanya Pak Sun Haji yang mendapatkan bantuan dari Baby Z, Pak Tarno juga kemarin, karena kan kita tahu Pak nih Pak Tarno, Tarno iya. sempat kesulitan dalam masalah ekonomi pun juga kesehatan. Kita lihat dulu Makasih, ya. Pak Tarno. Itu emang sengaja direncanain cari Pak Tarno yang kondisinya kita tahu satu Indonesia tahu Pak Tarno lagi sakit, Ya. keadaan ekonominya lagi nggak Karena bagus. sempat gimana? kesini juga Iya. ya. Jadi kan waktu itu Pak Tarno masuk berita, Iya. dia dagang di sekolah SDN Warakas. Warakas itu adalah tempat saya dan dapil saya. Nah waktu itu sempat ngomong sama tim, coba dong kita mau ke Pak Tarno, saya mau datengin gitu loh. Ternyata pas saya lagi ada sosialisasi, lagi ada reses di sana, tiba-tiba ya itu tim ngunjungin Pak Tarno, Pak ada Teh Baby mau ketemu karena kan dibawa dipakai kursi roda sama istrinya sama adiknya. Ya udah akhirnya dia datangin ke saya selesai reses, saya samperin gitu. Kayaknya senang banget karena saya nggak nyangka kalau Pak Tarno tuh ternyata orang Priuk gitu loh. Oh, jadi Pak Tarno tuh sekarang di SD Warakas ngapain? Di SDN Warakas jualan, dia jualan kayak mainan-mainan kecil gitu loh kasihan. Iya. Mainan-mainan sulap atau apa nih? Pokoknya ya mainan gimana Mainan sih? anak-anak ya? Gitu-gitu loh kayak asong kayak gitu. Iya mainan anak-anak di situ dan dia benar-benar stroke. Dan waktu dulu juga aku pernah bantuin Pak Ogah yang almarhum. Iya. Saya pernah datengin juga ke rumahnya kayak gitu-gitu. Jadi ya tapi kadang nggak terposting aja, saya cuma di story-story Keren aja. Baby Z, tolonglah kamu ini sebagai perpanjangan tangan Tuhan ya, tolong bantu juga nih. Ada teman kita nih vokalisnya Perlan, dia terlilit pinjol soalnya. Tolong bantuin juga. Urusan lo. Kasian nih vokalis tuh, terlilit pinjol. Oh, repot lo. Iya. Director di control room jahat banget, maksud gua tuh bukan Lita yang sampingnya loh. Pokoknya Mukanya buat ke Lita, kasihan masyarakat banget. hindari pinjol, judol, Iya. dan minta mohon sama pemerintahan. Jadi kemarin ada parenting juga Iya. antara psikologi sama orang tua ya tentang pinjol dan judol. Saya bilang selagi orang tua suruh urus anaknya nggak akan bisa kalau Kemenfo tidak memblokir situs tersebut. Ya kan sekarang pelan-pelan juga ya. Iya. Tapi kita mau kasih lihat juga ternyata ini seorang Baby Z punya jiwa sosial luar biasa banget. Walaupun sering kena tipu katanya kita bisa lihat kan. Senang membantu teman yang sedang kesulitan. Baby Z malah sering kena tipu. Aku mau nanya ya, maaf ya, ini tuh kena tipu sama mantan pasangan atau sama siapa sebetulnya? Kena tipunya gimana sayang? Iya kadang teman-teman ya ini sebenarnya aku nggak mau sih kalau ngomong ke teman ya. Justru ini kapok sebenarnya. Kadang temen tuh minta dibantuin. Inisialnya? Banyak banget. Misalnya bantuannya tuh apa mintanya? Minjem uang. Pinjam uang. Tapi nggak dibayar. Terus kadang misalnya ada temen ngajakin usaha. Aku kan orangnya seneng kalau temen tuh mau bisnis. Iya tapi uangnya ternyata disalahgunakan, digelapin. Dan itu miliaran juga. Iya, Serius. sampai miliaran. Tapi kamu nyesel nggak kalau misalkan udah ngebantu orang terus orangnya nggak tahu diri kayak gitu, kamu nyesel atau kesel nggak? Awalnya kesel, tapi lebih kepada kalau misal memang dia tidak, kalau emang banyak aku proses ke kepolisian. Tapi kalau misal dalam konteks itu, saya masih menunggu kalian tuh di tiket baik. Niat Tapi kalau baik, enggak,
ya saya jadikan itu tabungan akhirat saya aja. Tapi kalau misalkan kamu tahu misalkan teman kamu udah kamu bantu terus teman kamu nggak bayar, kenapa kamu bantu-bantu terus yang lain-lain gitu loh? Enggak kapok gitu Nggak ya. tega, kapok gitu. suka ngejar-ngejarin. Ya udah sekarang gini deh, aku minjem duit deh sama kamu. Buat usaha ya. Buat usaha. Iya bener, tapi bener enggak kapok gitu minjemin. Iya. Udah sekarang kapok sih, tapi lebih kuatnya kalau minjem teman minjem ya kasih aja seadanya aja. Oh jadi nggak minjemin Sebisanya. tapi kasih aja. Sebisanya, iya. Tapi memang kalau udah pinjemin ya udahlah ya, kadang-kadang nggak usah Kayak ingat gitu. balikin. Misalkan nih, iya. aku misalkan minjem 100 juta nggak kamu kasih pinjemannya, kamu kasih aja 20 gitu. Ya udah aku minjem deh 100 juta deh biar kamu ngasih 20. Aku kasih kamu 100.000 aja. Enggak, tapi sebenarnya saya nggak pernah cerita loh ke media kalau saya tuh kena Tipu. tipu-tipu. Mungkin ada beberapa temen yang ngomong jadi Iya. rame gitu. Tapi itu totalnya tuh Total. bisa sampai berapa sih kurang lebih Kalau kerugian kamu? pekerjaan yang pernah ditipu orang 15 miliar. Oh my Nah, itu god. kasusnya ada di Polda Metro Jaya dan tinggal naikin TSK. Kalau yang kecil-kecil ada yang minjem 300 juta, ada yang 100 juta. Ini mohon maaf nih Baby G nih, kita ngomong secara realistis saja Iya, nih. Bapak kan ngomong di sini begini. Nggak Nggak apa-apa. Kita ngomongin secara realistis ya. Jadi kalau Baby G sering minjemin orang sampai akhirnya orang nggak bayar utang, itu uang Baby G banyak banget nggak habis-habis. Ya itu dia, makanya kalau kita tuh dengan ketulusan, dengan apa pasti Allah kasih Rezeki terus ya. gitu. Dan Karen yuk ada pulang aja. yuk, Karen yuk. Oh iya. Pulang yuk. Kenapa? Kami merasa kecil. Oh iya benar. Enggak, makanya Enteng tadi banget 15 enggak, makanya miliar. tadi baby waktu Iya, banyak baru mau mulai banget. dia bilang gini, "Kakak, nanti alamat rumah jangan lupa dikasih ya." Mau ngapain sayang? Mau kasih hadiah. Oh iya nanti aku. Iya Kan itu pekerjaan Iya, dan iya, iya, pekerjaan itu kan aku melibatkan banyak teman, tapi ternyata ketika itu bermasalah aku yang tanggung jawab. Jadi Baby sih aku mau nanya. Maaf ya. ya. Emang pendapatan anggota dewan tuh sebetulnya berapa Oh, sih? kalau Kan anggota, dia dari sebelumnya dong. Ya, aku mau anggota nanya dewan aja. itu tuh jujur ya tidak ada uang di situ untuk kita tuh. Sebenarnya anggota dewan itu hanya privilege dan memudahkan kita dalam berusaha. Banyak penjaring pertemanan dan bukti bahwa kita mengurusi masyarakat aja. Karena saya senang. Kalau uang-uang yang kami hasilkan itu adalah uang pekerjaan saya dari bisnis-bisnis sebelumnya. Offernya aja mahal. Over lumayan, tapi kan sekarang sejak jadi DPRD Bisnis aku lah ya. bisnis lah, resto lumayan juga dapatnya. Terus ada juga beberapa ya Investasi. ikut investasi. Coba bener nggak nih? Ini kita mau kasih lihat ya rincian pendapatan dari anggota dewan. Oke, aku bacain ya. Oleh karena itu, berdasarkan PP, langsung aja. Panjang banget dari atas loh. Sabar. Dari atas Uang panjang banget. representasi 1 miliar 5. 1 juta. Amin. 5.000 Iya, per ada mau bulan. digebukin masyarakat. Tunjangan keluarga 220.000 per bulan. Hah? Tunjangan beras 289.000 per bulan. Uang paket 157.000 per bulan. Tunjangan jabatan 2.283.750 per bulan. Tunjangan alat kelengkapan 91.350 per bulan. Tunjangan reses, apa sih itu reses ya bener ya? Aspirasi masyarakat. Oh gitu, 2.625.000 per bulan. Tunjangan perumahan 12 juta per bulan. Tunjangan komunikasi intensif 10.500.000 per bulan. Tunjangan transportasi 12 juta per bulan. Totalnya berapa itu? Di bawah tuh. Oh di bawah tuh. 36 juta hingga 45 juta. Lumayan juga. Udah. Termasuk PPH itu. Itu ada uang paket 157.000. Paket data atau paket apa tuh? Paket apa sih? Uang paket apa? Ya sebenarnya anggota DPRD itu gajinya total ya kalau saya mau kasih tahu ya ini per-peran aja 50 juta itu udah bersih. Tapi 50 juta itu adalah kita pakai lagi ke dapil. Di dapil kalau misalnya kita di rumah aspirasi itu proposal numpuk. Ya. Bantu musola, ibu-ibu ini ujung-ujungnya tuh larinya ke dapil lagi. Jadi ya kadang saya kalau turun ke dapil ada reses, ada sosper, kita juga kasih sembako, kasih apa. Jadi sebenarnya memang adalah di dewan itu memang bener-bener sumpah ngurusin masyarakat. Bisa minus dong. Iya, nggak ada sisa-sisanya dong. Nggak ada sisa-sisa. Minus bisa. Atau Bisa, kamu bisa. nambahin nombok. Nombok, tujuannya itu tapi seneng aja gitu. Karena kan Tapi kamu minjemin duit orang 15 miliar banyak banget, bingung dah gua. bukan itu usaha ya, bukan minjemin ya. Itu pekerjaan. Pekerjaan usaha. Ih, aku bingung ya, dia uangnya banyak banget, pekerjaannya luar biasa, anggota dewan, pintar, cantik, baik hati, belum mendapat pasangan. Belum sampai punya dengan sekarang. pasangan. Yaudah deh, aku siap dah yuk. Yuk, aku siap dah. Yuk. Yang mana lu tadi Tadi ada mana perempuan dia? dua. 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 Ini. Mana ada yang mau diduain? Makin cantik mirip sang ibu.
intip momen wisuda Kanaya Tiara Atmaja, anak kedua Baby Z Fatmalanai. Fatlanai. Baby Z, ini anak kamu udah gede banget, umur Ya, ini berapa? yang kedua udah Kanaya. 18 tahun, yang gede 19 sudah di UI, yang ini di BINUS. Yang ketiga udah sekolah militer yang cowok. Yang kecil masih mau 1 tahun. Berarti kalau misalkan aku nikah sama kamu, ini anak aku juga dong? Iya dong. Masalahnya dia mau nggak nganggap lu jadi Langsung bapaknya? iya dong. Iya coba amat. Ya kan tagline-nya maksudnya yang mau menikahkan Baby Z otomatis kan anaknya ya. 18 tahun Kanaya ya? Karena ya kalau Kaila 19. Kayak yang Udah di UI besar-besar jurusan apa? ya. UI double degree manajemen internasional. Double degree manajemen internasional. Beuh. Double degree. Keren banget. Emang cita-cita anak kamu tuh pengen jadi apa sih? Apa yang jadi kayak mamahnya kah? Politisi atau pengen Mereka punya tuh usaha? sebenarnya nggak pernah mau diintervensi ya. Dia mau apa-apa. Cuman saya selalu bilang, nak, ibu tuh orang yang tertunda kuliah dulu. Ibu pengen banget kuliah. Tolong kalau bisa berikan impian ibu. Kalian tuh bisa wisuda dengan baik. Alhamdulillah si kakak itu dapat UI. Si adik BINUS. Maksudnya tuh mereka punya prestasi yang sangat luar biasa yang jadi aku membuktikan konsistensi walaupun saya nggak sekolah tinggi. Ini loh buktinya saya salurkan ke anak-anak dan sekarang Baby Z juga ternyata dia jadi mahasiswa ilmu sosial politik di Universitas Kristen Indonesia. Sekarang kuliah lagi. Kuliah. Gokil banget Baby Z. Tapi ya Baby Z kita juga mau mengucapkan selamat ulang tahun. Kemarin baru ulang tahun kita masih lihat kadonya. Wow. Baby Z ulang tahun ke-42 tahun. Pamer Jangan mobil pamer dong. baru. Kamu jangan bilang ya kalau hadiah mobil itu dari aku ya. Tapi mobil yang barusan dikasih lihat itu, bombastis loh harganya. Berapa sih harganya Karen kalau Kayaknya kamu ada tahu? 12 miliar deh. Oh lala bebe. 12 Nggak sampai kok, Iya kan? tergantung ininya, tergantung yang berabus atau bukan. Itu kamu... Itu yang standarnya ya sekitar 7,6. 7,6 Maaf Baby Z, miliar. aku mau nanya. Itu apakah kado dari diri sendiri atau dari seseorang yang spesial? Enggak sih dari misalnya gini, aku kan punya beberapa perusahaan. Terus dividennya ada. Jadi ini aku apa namanya direktur tuh yang udahlah kita kasih hadiah ibu ya gitu untuk beli ini tuh. Kamu nggak- aku tapi nggak tahu kalau itu ada Iya. di belakang itu ada komunikasi dengan Ayang dan sebagainya kan aku nggak tahu. Oh, emang siapa? Ayam. Udah punya ada ayam. udah punya ayam. Oh, ada ayam. Sekarang aku tanya sama penonton semua, emang percaya aku nggak punya cowok? Oh, ya aku Iya, sih percaya percaya, aja kalau aku sih lagi percaya sibuk. banget. Sibuk ngurus rakyat sama Nggak, anak. Nama ayangnya siapa sih kalau boleh tahu? Ayangku. Oke, Yeah. pekerjaannya tuh bidang apa ayang kamu tuh? Enggak, aku nggak ada ayang, ini bercanda aja. Itu bener-bener dari hasil bisnisku yang dibeliin sama beberapa direksi aku untuk apa ya, karena aku beberapa tahun ini tuh memberikan yang terbaik ya. Tapi kalau ada juga nggak apa-apa, orang kamu cantik, pinter segala macam. Iya dong. Kamu tuh tidak mengakui ya Kak, apakah karena memang permintaan dari dia? Jangan bilang kalau kamu punya pasangan ya aku nggak mau aku di blow up, aku nggak mau aku terekspos. Enggak juga sih, kalau misalnya pun ada, saya yang terlalu emang nggak pernah buka. Karena apa, sebelum nikah aku nggak mau Google aku berantakan gonta-ganti cowok. Jadi itu adalah aku kasih tau anak-anak, kalian contoh ibu ya. Ibu tuh nggak pernah di Google berantakan ada foto cowok ganti-ganti cowok. Jadi itu aja. Itu bagus buat teman-teman selebriti, Iya, tolong bener. pikirkan baik-baik ya. Aku tidak mau ketika nama aku di Google berantakan banget di Google. Google, bener. Bener nggak? Tapi itu bener loh. Prinsip hidup yang bagus tuh ya. Benar bersih ya toh. Benar ya. Gitu. Tapi kita juga berharap buat Baby Z semoga bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat masyarakat, Amin. bukan cuma Amin. dapil tapi juga Amin. masyarakat yang lainnya di luar Amin. dapil kamu. Amin. Semoga mereka juga hidupnya sejahtera ya. Tapi kalau kenapa? Ini ada mantan gue juga. Ini cantik banget. Ini juga penyanyi dangdut top ini. Iya. Ini OVR juga bayarin mahal seperti kayak Baby Z. Tapi kesian tahu. Kenapa? Katanya uangnya hilang. Ah, Iya. bukan gue yang ambil tapi ya. Katanya uangnya Lu hilang. siap gak ngegantiin uangnya? Gue siap, Oke, Yakin lu siap? siap. siap ya. Tapi pacarnya dia yang sekarang. Berapa sih? Berapa sih? 3 miliar. Ya di ATM gue cuma 1 juta. Kita akan hadirkan penyanyi dangdut yang kabarnya dia sedang mengalami kerugian karena diduga mengalami ini apa ya, digelapkan uangnya oleh seseorang. Di pagi-pagi biar kita hadirkan ini dia Wika Salim. Lihat produser kita, lihat. Kalau ngeliat cewek, Enggak, tadi dia udah ketemu Biasa gua di aja. depan.
Bener-bener Tahu. dulu ya. Tapi aku mah bingung ya. Mantan. Sobat Ambiar, perhatiin deh perubahan Wika Salim. Semenjak dia punya pacar yang sekarang ini tuh, sekarang dia lebih kalem Iya, tahu. kamu tuh kayak bahagia banget. Bahkan Wika. terakhir datang sebelum sama gitu. pasangannya Wah, itu, waktu belum pacaran, kalau datang masuk gini. Gini. Bukan, ini kan lagi banyak pikiran, boro-boro pinggang mau goyang. Kok banyak pikiran? Datang ke sini banyak pikiran, kenapa? Banyak pikirannya apa? Nggak Nanti kita jadi akan cari nikah, tahu nggak jadi ya. nikah. Jangan. Bukan Ya, itu, makanya kan bentar lagi mau masalahnya. nikah. Makanya kita cari tahu apa yang membuat dia banyak pikiran. Sesaat lagi tetap di Pagi Pagi Ambiar. Geger.